Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti pembelajaran bimbingan konseling dan penyuluhan. Nah, saya mohon izin kepada Ibu dosen, Ibu Lilis Karwati MPD dan juga kepada rekan-rekan kelas B, kami akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar bimbingan konseling dan penyuluhan. Nah, kami dari kelompok 3 yang seharusnya terdiri dari 3 orang, namun rekan yang satu lagi tidak dapat menghadiri dan menghilang entah kemana. Jadi kami akan mempresentasikan hanya 2 orang. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya Rifa Situhumayroh dengan nomor NPM 212103061 bersama rekan saya yaitu Pepi Sofia Nuraziza dengan nomor NPM 212103064. Nah, langsung saja pada materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, pengertian bimbingan konseling dan penyuluhan. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, serta kehidupan pada umumnya. Sedangkan konseling artinya adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara, sehingga konseling tersebut dilakukan oleh seorang ahli yang biasa disebut konselor kepada individu yang mengalami suatu masalah yang disebut klien atau konseli. Nah, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Sedangkan penyuluhan merupakan proses perubahan perilaku yang berkelanjutan, di mana perubahan yang dituntut tidak semata-mata karena pertambahan pengetahuan saja, namun diharapkan juga adanya perubahan pada keterampilan sekaligus sikap mantap yang menjurus kepada tindakan atau kerja yang lebih baik, produktif, dan juga menguntungkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling dan penyuluhan ini saling berkaitan. Intinya adalah proses bantuan kepada suatu individu agar ia mengalami perubahan pada dirinya. Lanjut, next slide. Nah, ada prinsip-prinsip bimbingan konseling. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan. Sebentar. Nah, yang pertama, bimbingan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku bangsa, agama, dan status sosial ekonomi. Lalu, bimbingan dan konseling berurusan dengan sikap tingkah laku individu yang terbentuk dari berbagai aspek kepribadian yang kompleks dan unik. Yang ketiga yaitu perlu dipahami keunikan setiap individu tersebut dengan berbagai kekuatan, kelemahan, dan permasalahannya. Yang keempat adalah bimbingan konseling bertujuan mengembangkan penyesuaian individu terhadap segenap bidang pengalaman yang harus mempertimbangkan berbagai aspek perkembangan individu. Yang kedua ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan masalah individu. Nah, hal ini menyangkut pengaruh kondisi mental sebuah individu terhadap penyesuaian dirinya baik itu di rumah, di sekolah, serta di lingkungan sosialnya yang berpengaruh pada mental dan fisik individunya. Yang kedua yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi budaya yang merupakan faktor timbulnya masalah pada individu tersebut. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Nah, program bimbingan dan konseling harus disesuaikan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Lalu, bimbingan konseling tersebut pun harus fleksibel, juga harus disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai tertinggi. Nah, terhadap isi dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling ini, perlu diadakan penilaian yang teratur dan terarah. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Nah, bimbingan konseling ini harus diarahkan untuk pengembangan individu agar individu tersebut memiliki kemauan dari dirinya sendiri, bukan berasal dari desakan orang lain. Lalu permasalahan individu ini harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan.
Juga diperlukan kerjasama antara guru pembimbing, guru-guru yang lain, dan juga orang tua, serta lingkungan dirinya yang akan menentukan hasil pelayanan bimbingan. Nah, pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling yang ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program bimbingan itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada saudari Pepi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada asas bimbingan dan penyuluhan. Nah, berikut ini merupakan asas yang harus diterapkan dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Yaitu yang pertama, asas kerahasiaan. Maksudnya segala sesuatu yang dibicarakan klien kepada konselor tidak boleh disampaikan pada orang lain. Asas kerahasiaan ini merupakan asas kunci dalam usaha bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua ada asas kesukarelaan. Proses bimbingan dan konseling itu harus berlangsung atas dasar kesukarelaan, baik dari pihak si terbimbing maupun dari pihak konselor. Nah, klien diharapkan suka dan rela menyampaikan masalah yang dihadapinya, dan konselor hendaknya tidak terpaksa melaksanakan tugasnya membantu individu yang membutuhkan. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat diperlukan suasana keterbukaan, baik keterbukaan dari konselor maupun keterbukaan dari individu yang dibimbing. Kemudian yang keempat ada asas kekinian. Masalah klien yang langsung ditanggulangi melalui usaha bimbingan dan konseling ialah masalah-masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah-masalah yang sudah lampau dan juga bukan masalah yang mungkin akan dialami di masa mendatang. Nah, kemudian ada asas kemandirian. Dalam memberikan layanan pada petugas, hendaklah selalu berusaha menghidupkan kemandirian pada diri yang dibimbing. Jangan hendaknya individu yang dibimbing itu menjadi tergantung pada orang lain seperti tergantung pada konselor. Bentar. Yang keenam ada asas kegiatan. Hasil usaha-usaha bimbingan dan konseling tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan. Nah, kemudian yang ketujuh ada asas kedinamisan. Usaha bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedelapan ada asas keterbukaan. Pelayanan bimbingan dan konseling berusaha memadukan berbagai aspek dari individu yang dibimbing. Sebagaimana diketahui, individu yang dibimbing itu memiliki berbagai aspek kepribadian yang kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu justru akan menimbulkan masalah. Kemudian yang ke-9 ada asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu, ataupun norma kebiasaan sehari-hari. Yang ke-10 ada asas keahlian. Bimbingan dan konseling perlu dilakukan secara teratur, sistematik, dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Kemudian yang ke-11 ada asas alih tangan. Dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling dikenal dengan asas alih tangan. Asas alih tangan jika konselor sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu individu, namun individu yang bersangkutan belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka konselor dapat mengirim individu tersebut kepada petugas atau badan yang lebih ahli. Kemudian yang terakhir ada asas tutpuri handayani. Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka keseluruhan hubungan antara konselor dan klien, lebih-lebih di lingkungan sekolah. Lalu ada fungsi bimbingan dan konseling. Nah, terdapat 5 fungsi bimbingan dan konseling.
yaitu yang pertama fungsi pemahaman, yaitu fungsi yang membantu peserta memahami diri dan lingkungan. Kemudian yang kedua ada fungsi pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindari diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Kemudian yang ketiga ada fungsi pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang di dalamnya. Kemudian yang keempat ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Kemudian yang kelima ada fungsi advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Pepi Sofia yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung acara, yakni kesimpulan. Nah, bimbingan lebih bersangkut paut dengan usaha pemberian informasi dan kegiatan pengumpulan data sehingga lebih menekankan pada fungsi pencegahan. Sedangkan konseling merupakan bantuan yang dilakukan dalam pertemuan tatap muka antara dua orang, yaitu konselor dan klien. Nah, sedangkan penyuluhan merupakan upaya perubahan perilaku manusia yang dilakukan secara edukatif sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah dengan peran aktif dari individu, kelompok, maupun masyarakat untuk memecahkan masalah dengan memperhitungkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Pelayanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional. Oleh sebab itu, bimbingan sebagai pekerjaan yang profesional harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang menjamin efisien dan efektivitas proses dari hasil-hasilnya. Sehingga kaidah tersebut didasarkan atas dua hal. Yang pertama, keilmuan layanan. Yang kedua, yaitu tuntutan optimalisasi proses penyelenggaraan layanan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.